Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dian Perwitasari. Baik, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan materi ekonomi kelas 11 mengenai pengangguran. Permasalahan terbesar di Indonesia yang sedang dialami yaitu pengangguran. Jadi, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja karena ia merasa dirinya tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Yang berikutnya mengenai jenis-jenis pengangguran berdasarkan golongannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengangguran ketidakcakapan. Pengangguran ketidakcakapan adalah pengangguran yang mengalami cacat fisik sehingga mereka sulit untuk diterima bekerja di dalam dunia perusahaan. Yang kedua adalah pengangguran tak kentara atau pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah pengangguran yang terjadi apabila para pekerja sudah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam suatu pekerjaan. Jenis pengangguran berdasarkan golongannya yang ketiga yaitu pengangguran kentara atau pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang timbul karena kurangnya kesempatan kerja atau tidak adanya lapangan pekerjaan. Contohnya saja di Indonesia. Di Indonesia termasuk pengangguran terbuka karena banyaknya penduduk yang tidak bisa diserap oleh adanya lapangan pekerjaan yang tersedia. Yang berikutnya adalah jenis-jenis pengangguran berdasarkan sebab-sebabnya dibagi menjadi 7 jenis pengangguran. Yang pertama adalah pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang biasanya terjadi pada sektor pertanian. Misalnya, petani mereka hanya bisa bekerja pada saat musim tanam atau panen. Tetapi setelah itu mereka akan menganggur. Yang kedua adalah pengangguran friksional atau pengangguran peralihan. Pengangguran peralihan adalah pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih besar dari permintaan tenaga kerja yang sudah bekerja, tetapi menginginkan pindah pekerjaan sehingga belum dapat tempat pekerjaan yang baru. Jenis pengangguran berdasarkan sebab-sebabnya yang ketiga adalah pengangguran karena upah terlalu tinggi. Pengangguran karena upah terlalu tinggi artinya pengangguran yang terjadi karena para pekerja atau para pencari kerja menginginkan adanya upah atau gaji yang tinggi, sehingga para pengusaha tidak mampu untuk memenuhi keinginannya. Yang keempat adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktural kehidupan manusia. Contohnya, ketika peralihan perekonomian dari sektor perkebunan ke sektor industri, maka masyarakat yang ingin bekerja di sektor industri sulit bekerja karena mereka terbiasa bekerja di sektor perkebunan, sehingga mereka harus menyesuaikan diri bila ingin bekerja di sektor industri. Jenis pengangguran berdasarkan sebabnya yang kelima adalah pengangguran voluntari. Pengangguran voluntari adalah pengangguran yang terjadi akibat orang memilih tidak bekerja, padahal mereka masih mampu bekerja. Contohnya saja ketika seseorang berhenti dari pekerjaannya karena mendapatkan harta warisan dari keluarganya. Jadi, mereka memilih untuk berhenti bekerja karena perekonomian keseharian sudah di-cover dari harta warisan keluarganya. Yang keenam adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran karena adanya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Contohnya saja, zaman dahulu para petani masih menggunakan kerbau untuk membajak sawah, tapi sekarang para petani membajak sawah menggunakan traktor. Jenis pengangguran berdasarkan sebab-sebabnya yang ketujuh adalah pengangguran potensial. Pengangguran potensial adalah pengangguran yang terjadi apabila para pekerja dalam suatu sektor dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi output.
created using Powtoon.